wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kami ucapkan yang kami hormati Mbak Sulis dari Sleman sebagai narasumber, juga Ibu Siwi dari Gunung Kidul, tepatnya dari SD 6. Sebentar saya pindah lokasi karena di sini banyak teman-teman yang mengakses agar tidak menggaung. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Terima kasih kepada Sulis dari Sleman, Mbak Siwi dari Gunung Kidul, dan Mbak Setiani. Setiana. Setiana. Dari DIY, juga Pak Sigit dari SMP 1 yang nanti akan memberikan ilmu kepada kami. Jadi juga teman-teman saya yang ada di IGTKI Kapanewon Wonosari, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tak lupa yang utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar bareng di Zoom meeting kali ini. Nah, teman-teman, nanti untuk acara Zoom meeting kali ini, karena Bu Korpas belum bisa hadir, langsung saja nanti kami serahkan kepada Mbak Sulis dan teman-teman untuk menularkan ilmunya kepada kami. Dan sebelumnya, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa kita mulai. Bismillah. Selesai. Untuk selanjutnya, monggo kepada Mbak Sulis, Mbak Siwi, Mbak Setiana untuk memberikan ilmunya kepada kami. Monggo Mbak Sulis. Ya, terima kasih Bu Dwi Listianti ya, sahabat saya. Sudah kita 2 tahun atau 3 tahun ya Bu Dwi sering dalam kegiatan yang sama. Terima kasih nih panjangan tangan saya ke Wonosari sehingga acara ini bisa terlaksana ya. Terima kasih Bu Dwi sekali lagi kepada teman-teman seluruh IGTKI Kapanewon Wonosari. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya yang diberikan kepada kami ya. Kami nanti berempat sama Pak Sigit, insya Allah akan berbagi atau sharing tentang rumah belajar. Yang pertama, rumah belajar akan disampaikan, apa itu rumah belajar akan disampaikan oleh Bu Siti Ana Mariana. Nanti yang kedua dari saya, apa saja fitur-fitur atau konten yang bisa dimanfaatkan di pembelajaran PAUD. Terus yang ketiga adalah video pembelajaran dengan KineMaster oleh Bu Siwi. Terus yang keempat nanti ada penguatan dari Pak Sigit selaku DRB DIY 2018. Oke, terima kasih waktunya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan siang ini. Monggo kepada Ibu Siti Ana Mariana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Sulis atas waktunya. Juga tadi Bu Dwi ya, selaku pembawa acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Korwil IGTK Kapanewon Wonosari, mungkin yang saat ini belum hadir atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Siwi Janarkamti dan Ibu Sulistianingsih selaku teman kolaborator saya di sini yang sama-sama belajar di sini.
dan semua teman-teman dari IGTKI PGRI Kapanewon Wonosari yang sudah meluangkan waktu sehingga kita dapat bertemu di sini secara virtual dan insya Allah tidak mengurangi makna dari silaturahmi dan tidak mengurangi makna dari belajar kita hari ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu berkumpul di sini secara daring ya dalam rangka sosialisasi dan pengenalan rumah belajar serta pemanfaatan fitur-fiturnya untuk pembelajaran khususnya di sini untuk pembelajaran di jenjang pendidikan PAUD. Mohon izin saya mau share screen dulu ya. Apakah sudah masuk? Sudah, sip. Iya. Oke, sebelumnya Ibu-ibu perkenalkan, sini saya Siti Ana Mariana, saya mengajar di TK Mardisiwi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Di sini saya selaku sahabat rumah belajar bersama Bu Sulis dan Bu Siwi, kita di sini berbagi ya, ibarat istilahnya kita bukan bermaksud untuk mengajari atau yang bagaimana, tapi nanti di sini kita belajar bersama karena memang secara pribadi saya memang masih proses belajar untuk semuanya dan di sini saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman di wilayah Kapanewon Wonosari. Maaf saya masih canggung nyebut Kapanewon karena belum terbiasa. Kebiasaan bilang kecamatan tapi sekarang harus berubah menjadi Kapanewon. Di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu rumah belajar. Okay. Sebelum saya mulai, di sini izinkan saya untuk kilas balik sedikit tentang diklat pembatik. Diklat pembatik mungkin Ibu-ibu sudah banyak yang mengetahui apa itu. Iya, pembatik singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi di sini saya, Bu Sulis dan Bu Siwi adalah di antara 30 peserta diklat pembatik level 4 yang ingin berbagi karena memang di level 4 ini disebut level berbagi karena memang tugasnya kita salah satunya adalah berbagi tentang inovasi pembelajaran kepada semua elemen termasuk guru ataupun masyarakat, orang tua dan siswa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sebagai seorang guru mempunyai tugas atau kewajiban yang pertama adalah mengajar. Tapi selain mengajar kita juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah penting yaitu kita tetap harus selalu belajar. Di sini itu merupakan prinsip saya secara pribadi. Jadi selain saya bertugas mengajar dan saya tetap mempunyai kewajiban untuk terus belajar. Salah satu yang menjadi tugas kita seperti sudah saya sebutkan di awal tadi di level 4 ini sebelum sampai di sini saya paparkan dulu. Sebelum masuk ke level 4 ini ada memang beberapa tahapan yang sudah kami lalui, kami bertiga, saya, Bu Sulis dan Bu Siwi, mulai kemarin di level 1 kalau tidak salah sekitar bulan Maret-April ya. Level 1 alhamdulillah kita bisa lulus masuk ke level 2, selanjutnya ke level 3 dan alhamdulillah kita bisa lulus juga di level 3 dan atas takdir Allah, rahmat Allah tentunya kita beruntung bisa masuk ke level 4 karena dari semua yang lulus di level 3 belum tentu bisa lolos ke level 4 dan alhamdulillah memang kita yang ditakdirkan Allah bisa masuk ke level 4 ini jadi semakin banyak apa yang kita bisa peroleh di sini meskipun secara ketugasan memang tidak ringan ya Bu Sulis, Bu Siwi, bagi saya terutama sangat berat sekali tapi alhamdulillah ada segi baik yang bisa saya ambil di mana saya bisa dapat belajar banyak sekali di level 4 ini dan yang perlu teman-teman ketahui khususnya di kelompok IGTK Kapanewon Wonosari dari 30 peserta yang masuk di level 4 se-provinsi DIY, hanya saya dan Bu Sulis yang dari jenjang TK.
Jadi kita ibaratnya anak kecil sendiri secara jenjang, tapi meskipun usia boten nggih, tapi memang secara jenjang pendidikan kita memang yang paling kecil di kelompok ini, di level 4 ini. Semoga dengan masuknya saya dan Bu Sulis di level 4 ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat bagi teman-teman semuanya, khususnya yang dari jenjang TK di wilayah Kapanewon Wonosari. Semoga untuk tahun depan bisa mengikuti diklat yang sama, dan semoga nanti di level 4 Provinsi DIY tidak cuma 1 atau 2 yang dari jenjang TK, dan semoga nanti bisa menambah yang dari jenjang TK. Ya, semoga nanti di tahun depan bisa menambah peserta dari jenjang TK yang bisa masuk di level 4. Saya lanjutkan. Salah satu tugas kita di level 4 yang disebut juga level berbagi adalah membagikan inovasi pembelajaran seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, dan salah satu inovasi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita. Saya lanjutkan, apa itu portal rumah belajar. Mungkin sudah banyak yang mengetahui apa itu portal rumah belajar, atau mungkin juga memang belum banyak dikenal ya, karena memang selama ini dari segi publikasi mungkin kurang, berbeda dengan portal-portal swasta lainnya yang banyak diiklankan baik di TV atau di jalan-jalan. Tapi kalau untuk rumah belajar memang secara publikasi agak kurang, jadi mungkin belum banyak yang mengenal bahkan untuk mengakses. Portal rumah belajar yaitu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Maksudnya di sini adalah portal yang diakses siapapun, baik itu oleh guru seperti kita, orang tua, atau siswa, bahkan masyarakat luas pun bisa mengaksesnya. Terus di rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru seperti saya sebutkan tadi ya. Dan sebetulnya tidak cuma siswa dan guru, bahkan masyarakat luas atau murid pun bisa memanfaatkannya. Dan di dalam rumah belajar ada konten-konten baik dari jenjang pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan untuk jenjang SLB pun ada di dalamnya. Maaf ya, ini mic-nya ada yang belum dimatikan. Saya tambahkan lagi di sini, rumah belajar adalah tempat di mana kita belajar kapan saja dan dengan siapa saja. Maksudnya kita bisa belajar di mana saja. Sekarang seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan belum boleh dilaksanakan sekolah akibat adanya pandemi. Jadi dengan rumah belajar kita dapat melaksanakan pembelajaran itu tidak harus di sekolah, tapi juga bisa di rumah atau dimanapun. Dan kapan saja di sini maksudnya adalah portal rumah belajar dapat diakses 24 jam. Kita dapat mengaksesnya kapanpun dan waktunya tidak terbatas, tidak seperti kalau kita di sekolah, kita cuma bisa belajarnya di pagi atau siang hari. Tapi dengan belajar menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar sampai 24 jam tak terbatas. Ya. Dan yang terakhir, dengan rumah belajar kita dapat belajar dengan siapa saja. Di sini maksudnya di mana seperti keadaan kita sekarang ini, pembelajaran tidak boleh dilaksanakan di sekolah, anak-anak tidak bisa belajar dengan gurunya, atau mungkin kalau bisa hanya terbatas melalui secara daring dan tidak secara tatap muka, maka dengan menggunakan rumah belajar, anak-anak bisa belajar dengan siapa saja, tidak harus dengan gurunya, baik dengan orang tua, atau mungkin kakak, atau mungkin orang-orang siapa, orang terdekat di rumahnya. Ya. Dan yang terakhir, rumah belajar adalah portal yang bisa kita akses dengan tanpa biaya atau gratis. Jadi monggo nanti silahkan dimanfaatkan mungkin, karena memang portal ini disediakan pemerintah untuk kegiatan pembelajaran di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan tanpa biaya, dengan sangat tidak terbatas. Jadi silahkan nanti untuk dimanfaatkan baik untuk anak didik di sekolah atau mungkin jika di rumah memiliki putra-putri yang masih di jenjang pendidikan di SD sampai SMA, nanti juga
bisa untuk mengaksesnya. Saya lanjutkan di sini. Sebelum lanjut ke rumah belajar, izinkan saya di sini menyampaikan pengalaman saya. Ini hasil dari kesimpulan saya setelah pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi. Di sini saya menyimpulkan apa yang terjadi selama pandemi dengan pembelajaran anak di rumah. Ada 3 faktor yang saya simpulkan di sini, yaitu yang pertama apa yang terjadi dengan anak, orang tua, dan guru. Yang terjadi dengan anak yang saya amati dari hasil kegiatan saya di sekolah bersama anak didik saya, itu rata-rata anak merasa bosan dan jenuh di rumah. Kemarin ketika saya sempat sharing dengan beberapa kelompok guru, setelah saya memaparkan kesimpulan saya ini, ternyata hasilnya memang tidak jauh beda dan hampir sama semuanya. Yang pertama, anak bosan dan di rumah, selanjutnya anak kurang bersosialisasi. Jadi mungkin dengan adanya sekolah tatap muka, anak-anak yang di rumah kurang membaur dengan lingkungan atau mungkin tinggal di perumahan yang memaksa keadaan tidak bisa bersilaturahmi dengan tetangga kanan kiri, maka dengan sekolah tatap muka kemarin anak-anak paling tidak bisa bermain bersama temannya, berbagi bersama temannya, anak bisa bersosialisasi. Namun dengan adanya pandemi seperti sekarang ini memaksa anak-anak kita jadi kurang bersosialisasi ya. Terus yang selanjutnya anak kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Mungkin karena berawal dari sudah bosan dan jenuh, akhirnya anak-anak sudah wegah-wegahan gitu nggih. Saya sering orang tua itu ketika ada kegiatan kita seperti mengambil dan menyerahkan tugas yang kita sempat meskipun sebentar untuk sharing dengan orang tua, itu rata-rata keluhannya sama, di mana putra-putrinya di rumah sudah merasa bosan, sudah tidak semangat lagi untuk belajar, sudah tidak mau bahkan untuk mengerjakan tugas dari bu guru, katanya sudah capek, seperti itu, okay? Yaitu tadi yang terjadi dengan anak. Selanjutnya apa yang terjadi dengan orang tua? Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa bagi orang tua yang sibuk bekerja, otomatis bebannya semakin bertambah. Jadi misalnya orang tua sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Pulang kerja masih punya tugas untuk mendampingi putra-putrinya belajar. Nah, dari sini maka beban orang tua semakin meningkat. Apa yang terjadi selanjutnya? Orang tua harus ekstra sabar. Nah, ini mungkin yang tersulit ya Bu Siwi. Kita di jenjang TK itu bukannya sulit mengajarkan materi, tapi kita lebih sulit mengajarkan yang ini, ya kita harus ekstra sabar dan lain sebagainya. Mungkin memang untuk segi materi pembelajaran sangat sederhana sekali, tapi untuk mengajarkan ke anak itu jika memang misalnya orang tua memang punya keterbatasan dalam keahlian mendidik anak usia dini, itu memang agak mengalami kesusahan, terutama untuk masalah ekstra sabar tadi. Banyak orang tua yang mengeluh, ya Allah, lek sama ibunya kok begini, kalau sama bu guru kok nurut ya gitu. Padahal belum tentu kita sebagai guru itu lebih sabar dan lebih baik dari orang tua. Mungkin memang karena tugas kita sudah kita jalani bertahun-tahun, kita juga mengalami proses belajar yang tidak pernah henti, jadinya kita mungkin lebih bisa untuk mendidik putra-putri ibu-ibu yang di rumah. Jadi seperti itu. Dan sama dengan anak, orang tua juga mengalami jenuh. Orang tua sudah sering kali bilang ke kita sebagai guru di sekolah, Bu, kapan ya kita bisa masuk sekolah? Padahal setiap bulan ada perpanjangan masa tanggap darurat. Nah, ketika saya share edaran dari pemerintah perpanjangan masa tanggap darurat, orang tua tidak pernah ada yang komentar, mungkin sudah speechless ya, mungkin jawabannya cuma pakai icon begini tuh. Seperti itu. Nah, itu sudah menunjukkan betapa jenuhnya ibu-ibu, bapak di rumah dalam mendampingi orang tua. Padahal kalau sebenarnya pendidikan anak memang yang pertama di lingkungan keluarga. Tapi karena yang sudah berjalan selama ini, anak-anak terutama belajar di sekolah, jadi untuk kegiatan di rumah memang membuat repot semuanya gitu, ya. Yang selanjutnya orang tua merasa kehabisan ide atau cara bagaimana untuk mengajari putra-putrinya. Sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi, materi untuk pembelajaran anak TK itu teramat sangat sederhana dibanding yang lainnya, karena memang anak TK adalah dasar dari pendidikan yang selanjutnya. Tapi
ternyata orang tua juga sangat mengalami kesulitan ketika harus mengajarkan bagaimana cara mengenalkan anak angka 1 sampai 5. Itu aja orang tua kadang, gimana toh Bu? Ini sudah diulang-ulang anaknya kok ternyata tetap belum bisa. Nah, seperti itu. Jadi dengan belajar yang dari rumah yang sudah hampir kita jalani, mungkin sudah hampir 7 bulan ya, orang tua sudah jenuh, akhirnya orang tua juga mengalami kehabisan ide atau cara bagaimana mengajari putra-putrinya di rumah. Yang selanjutnya apa yang terjadi dengan guru? Ini sesuai pengalaman saya pribadi terutama ya. Di sini saya sebagai guru kadang merasa kekurangan ide. Bagaimana saya memberikan tugas, apa yang harus saya berikan ke anak untuk kegiatan belajar di rumah. Karena tentu akan sangat berbeda ketika kita menghandle sendiri kegiatan anak belajar di sekolah. Jika di sekolah kita bisa mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, dan menilai kegiatan anak itu secara sendiri, jadi kita bisa mengatur semuanya. Sementara ketika anak belajar di rumah, kita memberikan rencana kegiatan juga harus mikir-mikir 2 kali. Misalnya saya mau memberikan kegiatan hari ini apa, dan nanti saya jadi mikirnya ada nggak ya medianya di rumah, bisa nggak ya orang tuanya di rumah nanti membimbing putra-putrinya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita sebagai guru merasa kekurangan ide, kekurangan cara, jadi kita mengalami kesulitan juga dalam hal ini. Kesulitan menggunakan IT, ini mungkin ada, memang masih ada beberapa untuk guru yang masih kesulitan menggunakan IT. Tapi semoga untuk guru TK di Kapanewan Wonosari tidak ya. Kita semua insya Allah melek IT. Kita bisa belajar IT, kita bisa menggunakan IT. Karena apa? Sesuai tuntutan zaman, memang pembelajaran dan kegiatan belajar anak mau tidak mau harus menggunakan IT. Terutama di saat seperti sekarang yang pembelajarannya harus jarak jauh, orang tua mau tidak mau dan guru mau tidak mau harus menggunakan IT untuk kegiatan belajar anak. Minimal menggunakan grup WA melalui HP. Nah, ini yang sangat diutamakan untuk anak TK sekarang, karena untuk menggunakan media yang lain seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain sebagainya itu belum memungkinkan, meskipun ada juga beberapa lembaga yang sudah menggunakan media tersebut. Yang selanjutnya, guru merasa kurang percaya diri. Ini khususnya yang terjadi dengan diri saya. Yosewu Bu Siwi, nanti ilmu dari Bu Siwi akan sangat saya rekam. Bagaimana caranya kita membuat video pembelajaran yang baik, bisa menarik anak begitu, okay? Karena selama ini salah satu memang dari kita di Kapanewan Sleman pernah ada pembelajaran kegiatan pelatihan pembuatan video pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Bu DRB kita, Bu Erna. Waktu itu saya juga alhamdulillah bisa mengikuti, dan yang menjadi kendala saya sebenarnya bukan masalah yang lain-lain, tapi justru karena masalah dari dalam diri saya sendiri. Saya tidak percaya diri. Contohnya, misalnya ketika saya sudah merancang naskah, saya sudah merancang media, saya sudah merancang apa-apa yang saya butuhkan ketika saya nanti mengambil gambar untuk membuat video itu. Apa yang terjadi ketika saya menghadapi kamera itu sangat-sangat berat sekali. Di saat kita latihan lancar, tapi ketika kita menghadapi kamera ternyata semuanya bisa hilang, ambiar kemana-mana. Dan ini terjadi ternyata tidak hanya dengan saya, dari teman-teman sesama peserta pelatihan waktu itu, ternyata susah sekali untuk membuat video yang durasinya, kalau anak TK ya itu maksimal cuma 7 menit. Tapi untuk membuat itu berhari-hari ternyata tidak selesai. Nah, itu salah satu masalah yang kita hadapi sebagai guru terkait dengan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Dan yang terakhir itu masalah terkait dengan adanya keterbatasan peralatan IT yang kita miliki. Tapi kalau untuk masalah ini mungkin minimal lah kita dengan apa yang kita miliki masih bisa membuat media yang nantinya bisa dimanfaatkan anak dengan baik. Saya lanjutkan, dari berbagai masalah ini saya menyimpulkan solusi apa yang harus saya ambil. Di sini saya ada beberapa, yaitu diantaranya guru harus memberikan media dan kegiatan yang menarik minat anak untuk belajar. Jadi jika tadi masalahnya anak sudah merasa bosan dan jenuh, maka kita harus bisa mengambil solusinya, yaitu kita harus bisa memberikan media dan kegiatan yang menarik minat anak untuk terus belajar.
Yang kedua, kita sebagai guru harus bisa menjalin kerjasama dengan orang tua. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang membuat anak semangat untuk terus belajar dari rumah. Kenapa harus bekerja sama dengan orang tua? Karena seperti kita ketahui untuk saat ini kegiatan belajar anak memang lebih banyak dihabiskan waktunya dengan orang tua di rumah karena pandemi ya, kembali ke karena masa pandemi dan belum dibolehkan untuk kegiatan tatap muka di sekolah. Yang selanjutnya kita sebagai guru harus bisa melakukan inovasi. Bagaimana cara mengajar supaya anak tidak bosan dan orang tua tidak jenuh dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Dari beberapa solusi yang saya simpulkan ini, sebenarnya kalau kita mau dan kita mau memanfaatkan, ya, sebenarnya jawabannya semuanya ada di rumah belajar. Kenapa? Karena di dalam rumah belajar ada beberapa macam fitur yang bisa kita manfaatkan. Ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Di sini yang pertama akan saya sampaikan fitur-fitur utama yang ada di dalam rumah belajar, yaitu yang pertama ada sumber belajar. Di sini berisi media-media pembelajaran interaktif yang sangat menarik, berupa media audio, video yang bisa kita manfaatkan. Untuk kelas PAUD, kelas TK, di sini akan banyak sekali media yang bisa kita ambil. Monggo nanti untuk selanjutnya bagaimana cara pemanfaatannya dan cara merealisasikannya dalam pembelajaran akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Sulis di sesi 2. Selain sumber belajar, ada fitur utama yang kedua yaitu laboratorium maya. Di sini berisikan kegiatan-kegiatan praktikum yang biasanya anak-anak bisa lakukan di laboratorium nyata, tapi mungkin karena sekarang pandemi bisa diakses di sini di laboratorium maya. Tapi ini untuk anak TK memang belum, itu mungkin untuk anak SMP dan SMA. Fitur utama selanjutnya di sini ada kelas maya. Ini semacam Google Classroom begitu, Di sini anak dan guru mungkin juga orang tua bisa berinteraksi, saling berkomunikasi di dalamnya. Tapi untuk anak PAUD juga mungkin belum bisa memanfaatkan. Yang terakhir di fitur utama ada bank soal. Bank soal berisikan berbagai macam dan banyak sekali soal-soal latihan, baik latihan ulangan atau latihan ujian. Ini untuk anak TK juga belum, mungkin untuk anak jenjang SD ke atas yang bisa memanfaatkannya. Lanjut ke fitur pendukung. Jadi selain 4 fitur utama tadi, ada juga beberapa fitur pendukung yang ada di rumah belajar. Yang pertama ada peta budaya, berisikan konten-konten kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Mungkin kalau untuk anak PAUD, anak TK ya, kita bisa memanfaatkan fitur ini ketika kita masuk ke tema Tanah Airku. Jadi kita bisa memperkenalkan berbagai macam budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada fitur buku sekolah elektronik. Fitur ini berisikan buku-buku pembelajaran baik kurikulum 13 ataupun KTSP. Untuk jenjang PAUD, konten yang ada di dalamnya ada tapi masih sangat terbatas. Mungkin untuk SD ke atas juga ini, Yang selanjutnya ada fitur wahana jelajah angkasa. Ini berisikan tentang benda-benda luar angkasa dan lain-lainnya. Nanti untuk anak TK kita bisa memanfaatkan ketika kita mengajarkan tema alam semesta. Fitur pendukung selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Ini juga yang TK belum, ini anak SD ke atas. Dan di sini ada satu fitur yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru, yaitu ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa kita sebagai seorang guru selain bertugas untuk mengajar, kita juga punya kewajiban untuk terus belajar. Nah, bagi kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan kompetensi kita bisa mengikuti di sini fitur ini. Kita bisa masuk ke sini di fitur ini. Nanti selanjutnya kita akan diarahkan untuk masuk ke berandanya simpatik. Ya, di situ nanti akan banyak sekali macam-macam pelatihan yang bisa kita ikuti secara online dan tanpa biaya, berbonus sertifikat. Mungkin bagi guru-guru PNS akan sangat bermanfaat sekali dalam proses pengajuan PAK ya.
Tapi bukan berarti bagi guru yang non-PNS ini tidak bermanfaat, karena yang terpenting adalah ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita bisa menyerap ilmu yang ada di dalamnya, dan untuk sertifikat itu anggap saja itu bonus bagi ibu-ibu yang berstatus PNS untuk pengajuan PAK. Jadi bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Selanjutnya fitur pendukung yang terakhir di sini ada namanya EduGame. Ini akan sangat menyenangkan bagi anak. Tidak bisa dipungkiri kalau anak sekarang sudah mayoritas memegang Android ya. Selain memang belajar mengharuskan menggunakan Android, juga anak-anak sudah tidak asing lagi dan sudah sangat familiar dengan cara mengoperasikan Android. Jadi jika selama ini mungkin putra-putri kita, anak-anak didik kita di rumah bermain game sekedar bermain, tidak mengandung pembelajaran di dalamnya. Jadi kalau kita memberikan ini, memberikan EduGame untuk anak-anak, selain anak-anak bermain, anak-anak senang, anak-anak juga bisa memperoleh pembelajaran yang ada di dalamnya. Nah, selain 4 fitur pendukung dan 4 fitur utama dan beberapa fitur pendukung tadi, maaf, ini ada beberapa lagi sumber belajar partner rumah belajar yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran di jenjang kita PAUD. Yang pertama ada TV Edukasi, ini berisi konten-konten berupa media audiovisual. Selanjutnya ada Suara Edukasi, ini berupa konten media audio, bisa berupa cerita, lagu, gerakan lagu, dan sebagainya. Terus M Edukasi, berisi media juga yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak. Bahkan di situ ada juga kegiatan untuk pembelajaran bagi orang tua. Jadi misalnya di lembaga sekolah kita sering mengadakan kegiatan parenting, tapi selama pandemi tidak bisa memanfaatkan kegiatan parenting atau tidak bisa mengadakan kegiatan parenting, maka kita bisa memanfaatkan salah satu konten di M Edukasi ini untuk kegiatan parenting dengan orang tua dengan mengambil media video yang diperuntukkan memang khusus untuk orang tua. Ada lagi sumber belajar yang ada di dalam rumah belajar yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di PAUD, yaitu radio edukasi. Hampir sama dengan Suara Edukasi, yaitu mempunyai konten-konten berupa media audio. Di sini juga bisa kita akses, karena ini memang radio edukasi itu kalau kita sudah pernah mengetahui ini pusatnya ada di Jogja, dan aplikasinya dapat kita unduh juga melalui Play Store. Nanti konten-konten yang ada di dalamnya dapat kita gunakan semaksimal mungkin, dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan anak didik kita. Setelah mengetahui apa itu rumah belajar, apa itu konten-konten dan fitur yang ada di dalamnya, selanjutnya ini saya akan menyampaikan sedikit tentang alur pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran kita di PAUD khususnya. Sebelum memanfaatkan rumah belajar, kita diharuskan untuk registrasi dulu. Jadi ketika nanti kita masuk ke portal rumah belajar, kita memang harus mendaftarkan akun kita dulu, baru kita nanti bisa mengakses dan mengunduh konten-konten yang ada di dalamnya. Jika belum memiliki akun, maka kita hanya sebatas melihat-lihat, tapi tidak bisa untuk mengunduhnya. Terus yang selanjutnya, setelah registrasi, kita pilih konten, sesuaikan dengan tingkat pendidikan. Misalnya kita untuk anak didik kita pilih yang konten PAUD. Tapi jika ibu-ibu, bapak ibu untuk putra-putri di rumah, silahkan sesuaikan. Bisa jenjang SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Setelah memilih konten sesuai tingkat pendidikan, langkah selanjutnya kita menyusun rencana pembelajaran, RPPM atau RPPH. Tapi untuk khusus di wilayah Kabupaten Sleman, selama pandemi ini memang rencana pembelajaran yang kita buat itu baru sebatas RPPM. Jadi kita membuatnya seminggu sekali seperti itu. Setelah rencana pembelajaran kita buat, yang selanjutnya kita lakukan adalah memilih fitur. Pilih fitur atau media-media yang ada di dalam rumah belajar, sesuaikan dengan rencana kegiatan yang ada di rencana pembelajaran kita. Misalnya hari ini kita mau mengajarkan anak tema binatang. Subtema binatang berkaki 2. Cari di dalam rumah belajar konten untuk PAUD, baik itu audio atau video, yang mengandung pembelajaran tentang jenis-jenis binatang berkaki 2. Banyak sekali, monggo silakan nanti dieksplor. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan konten, kita bisa mengunduhnya atau kita bisa langsung share ke wali untuk kegiatan anak di rumah.
Jika sudah dipraktekkan di rumah, biasanya orang tua akan kembali mengirim hasil belajar anak ke kita untuk kita evaluasi. Nah, di sini langkah terakhir yang kita lakukan yaitu melakukan penilaian, di mana kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan anak setelah menggunakan konten yang ada di dalam rumah belajar. Apakah anak tetap mengalami jenuh, bosan, atau anak semakin bersemangat. Tapi setelah saya praktekkan sendiri dengan anak didik saya, alhamdulillah dengan mengambil media yang ada di rumah belajar, anak-anak semakin bersemangat karena anak-anak merasa beda dari biasanya. Biasanya mungkin yang dilihat cuma gurunya terus, akhirnya dengan ini kita bisa melihat sesuatu yang beda dan itu anak menjadi lebih tertarik, anak lebih berminat untuk melakukan kegiatan belajar di rumah. Nah, selanjutnya yang di sini saya akan menyampaikan sederhana saja nanti karena yang lebih kompleksnya akan dibahas oleh Bu Sulis, bagaimana cara mengakses portal rumah belajar untuk pembelajaran di PAUD. Ada dua cara untuk kita bisa mengakses rumah belajar. Yang pertama dengan cara install aplikasi melalui HP Android kita, nggih. Kalau Android kita bisa mencari aplikasi rumah belajar melalui Play Store, sedangkan untuk HP iPhone kita bisa mencarinya di App Store. Tinggal kita mencari dengan mengetik rumah belajar, nanti akan muncul icon rumah belajar, langsung kita install, gampang sekali. Dan insya Allah tidak membutuhkan banyak ruang, sehingga bisa kita akses melalui HP Android kita dan kita bisa memanfaatkannya di mana saja dan kapan saja. Cara yang kedua yaitu melalui website rumah belajar. Kita untuk mengetahui lebih banyak konten memang lebih baik kita masuknya ke website karena untuk aplikasi kontennya sangat terbatas dan belum sebanyak yang ada di website. Jadi jika ingin yang lebih banyak lagi media atau konten yang mau kita lihat atau mau kita manfaatkan, silahkan masuk ke websitenya rumah belajar dengan cara mengetik belajar.kemdikbud.go.id di browser atau cukup dengan kita mengetik rumah belajar, nanti kita maka akan muncul portal rumah belajar. Nah, di situ kita tinggal klik di situ, maka kita sudah akan bisa masuk ke berandanya rumah belajar dan nanti selanjutnya kita login. Jika sudah berhasil, maka kita sudah dapat memanfaatkan dengan leluasa apa saja yang ada di dalam rumah belajar. Oke, sudah nggih, itu tadi sebagai ya, nanti langsung praktek saja, lanjut sama Bu Sulis bagaimana cara mengunduh aplikasi dan bagaimana cara mengakses melalui website. Mungkin dari saya cukupkan sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, monggo silakan dilanjut Bu Sulis atau Bu Dwi selaku pembawa acaranya, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Diana Mariana atas ilmunya. Ternyata dengan gadget kita bisa berbuat lebih banyak, menggali sumber-sumber belajar itu juga dari gadget kita. Untuk cara selanjutnya kami persilahkan Mbak Sulis, langsung saja. Iya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ini sahabat saya ini sebenarnya yang kita kenalkan ini mungkin sama Bu Dwi sudah familiar ya di Kapanewon Wonosari karena Bu Dwi ini adalah penulisnya. Penulis di media audio ini adalah Bu Dwi ya, banyak ya hasilnya Bu Dwi itu yang dimasukkan ke rumah belajar ini. Saya belajar juga dari Bu Dwi. Kreatifnya luar biasa. Ya itu terima kasih. Kami sapa kayaknya Bu Nunu Korwas dari Wonosari sudah hadir ya, tadi kayaknya sudah saya admit. Ada Pak Sigit, terima kasih sudah hadir juga, nanti memberikan penguatan kepada kami. Mungkin saya lanjut dulu ya dari saya. Coba ibu-ibu yang masih stay on di room ini kita buat telinga kelinci dong.
Kalau nggak gini kan nggak rame. Alhamdulillah sudah berarti semuanya masih on ya di siang ini. Eh, tidak ngantuk ya, semoga kita suasananya mendung sekali ini. Kalau di Sleman enak sekali kalau untuk istirahat, tapi kita sebagai guru TK di sini tuh kalau guru TK itu diajak belajar tuh semangatnya luar biasa. Dikasih dipantik sedikit aja nanti eksplornya sudah luar biasa, akan munculkan lampu-lampu di kepalanya ini sudah menyala semua. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah kita bertemu. Izinkan saya, nanti saya langsung untuk praktek aja, untuk share screen aja. Ya. Semoga jaringannya aman. Ya. Seperti ini Bu-Ibu tampilan kalau di website kita. Ini saya sudah langsung ketik rumahbelajar.com ke belajar.kemdulu.go.id ya. Tampilannya akan seperti ini di browser kita. Terus karena kita sebagai guru, agar kita bisa memanfaatkan lebih banyak konten-konten yang di dalamnya, kita tentu saja harus mendaftarnya. Yaitu caranya kita langsung nanti login di sini ya Bu, ada di pojok atas. Yang ibu-ibu pakai Zoom-nya pakai laptop, boleh HP-nya untuk mendaftar dulu, pakai dibuka di browsernya ya Bu, boleh di Chrome, boleh di Mozilla yang biasa dipakai ya. Seperti itu, kita pilih login di atas ini. Ya, alhamdulillah saya sudah masuk ya. Nanti ibu-ibu akan menemukan untuk mendaftar dulu. Oke, sebentar saya stop share dulu, saya kirimkan yang ini aja ya. Ini ya. Ibu-ibu nanti lupa. Ya, ibu-ibu nanti seperti ini mendaftar dulu dengan, kalau kita kan belum punya akun ya, kita langsung masuk dengan memilih masuk daftar. Terus kita memilih sebagai guru. Nanti di sini akan ada tulisan untuk melengkapi data-data kita. Ya, nanti ada nama. Kalau kita sebagai umum, ini isinya bebas ya Bu, orang tua juga bisa untuk akses, anak-anak juga bisa, guru juga bisa. Kalau kita sebagai umum nanti masukkan nomor NIK, kalau kita sebagai guru nanti akan memasukkan NUPTK. Itu atau selanjutnya ibu-ibu juga langsung bisa memasukkan lewat akun Google-nya. Jadi pilih yang di bawah ini masuk dengan Google. Ini lebih gampang sekali ya, kalau saya lebih mudah daftar akun kita melewati Google ini. Jadi kita pilih Google, terus kita pilih akun yang kita punyai, yang masih aktif di sana, dan tentu saja kita masih ingat ya untuk password-nya seperti itu. Terus nanti kita juga sama, kita pilih sebagai guru. Tinggal masukkan NUPTK, seperti itu, langsung klik centang I am not robot, daftar. Kita sudah masuk sebagai akun kita sudah masuk di rumah belajar dan kita bisa mengakses semuanya. Itu cara kita masuknya. Terus selanjutnya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana ya, fitur-fitur utamanya yang bisa kita gunakan yang tentu saja adalah sumber belajar ya. Di sini kita klik sumber belajar di sini. Ya, terus kita mau memilih jenjang PAUD ya. Kita pilih jenjang PAUD, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia adalah beberapa karya Bu Dwi ya Bu Dwi, Matahari ya Bu Dwi, atau apa ceria ya Bu Dwi. Hebat ini Kapanewon Wonosari itu punya apa ya, pendidik yang luar biasa, karyanya sudah sampai ke Kemdikbud ya. Tepuk tangan buat Bu Dwi. Semoga teman-temannya udah dikenalkan ya Bu Dwi ya. Ini udah kenal semua ya Bu Dwi. Saya tinggal merefresh aja. Iya. Semoga semuanya kalau untuk media audio mungkin sudah segunung gitu sudah kenal semua ya, karena punya penulis banyak yang Gunung Kidul untuk masuk ke sini. Ini beberapa fitur yang ada di media audio yang ada di rumah belajar. Terus saya lanjut, selanjutnya fitur yang paling senang ini kalau digunakan yaitu adalah EduGame.
Ya, seperti ini Bapak Ibu, EduGame itu juga bisa kita gunakan langsung di gadget kita. Jadi kalau biasanya anak-anak sekarang sudah nggak bisa dipungkiri lagi ya, anak-anak sudah terbiasa tangannya itu untuk klik-klik-klik itu sudah lebih lihai daripada kita ya anak-anak untuk main game. Alangkah baiknya kalau kita fasilitasi, kita tidak bisa melarang anak untuk tidak menggunakan gadget, tapi bagaimana kita menggunakan gadget itu yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, tidak yang malah merusaknya ya. Jadinya seperti ini, kita harus memberikan game-game yang tentu saja yang edukasi ya, sehingga saat anak memainkan itu ada manfaatnya, tidak malah membuat karakter mereka jadi naudzubillahi min dzalik ya tidak baik seperti itu. Di sini kita bisa sharekan ke wali murid ya. Tentu saja tidak maksudnya ini menjadi salah satu kegiatan variatif, misalnya seminggu sekali lah. Ayo hari Sabtu ceria seperti itu. Anak-anak kita bisa untuk diajak untuk main game bersama. Nanti kan di sana juga bisa ada siapa yang menang seperti itu yang nanti kita bisa kasih reward seperti itu. Tapi tidak untuk setiap hari, tetap kita harus mengontrolnya, tidak terus setiap hari mainnya EduGame terus seperti itu. Banyak sekali di sini EduGame yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kita. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya ini ya Bu, tadi macam-macam EduGame-nya yang bisa kita mainkan. Lebih baik, lebih enak memang kalau di laptop ya, saya mainnya lebih gampang ya karena lebih besar ya kalau di HP, tapi kalau anak saya itu juga sudah cepet ya. Anak-anak cepat sekali untuk memainkannya. Oke, selanjutnya adalah sumber belajar lainnya. Yang kita bisa gunakan untuk yang cocok untuk TK itu ada radio edukasi, M-edukasi, dan TV edukasi, ada suara edukasi juga ya. Nah, radio edukasi ini sudah dari tadi sudah saya bilang adalah konten-konten yang ada media audio. Jadi semuanya tentang suara ya. Nanti biasanya produknya ada Gelaria, ada Matahari, ada Ceria, ada Mapaut, ada Aksi, ada kenal apa yang huruf-huruf itu ya. ABCD itu bisa kita ambil dari radio edukasi ini. Ini sangat banyak sekali kontennya, bahkan ratusan ya kalau saya petakan itu untuk satu semester itu cukup dan itu bisa ganti terus ya. Gelaria itu setiap Jumat kalau kita berolahraga ya dengan main Gelaria, kita setelkan Gelaria itu hampir seminggu sekali untuk 1 tahun cukup ya karena memang kontennya banyak sekali. Ya seperti ini ya. Nah ini selanjutnya maaf. Ini dia yang radio edukasi. Ini kalau kita download di HP kita. Jadi HP kita itu karena kita pendidik ya, HP-nya ya isinya banyak yang tentang edukasi. Tadi sudah download Rumah Belajar. Ini ada radio edukasi, nanti ada M edukasi, ada TV edukasi. Jadinya HP-nya HP pintar. Tapi boleh ya Bu Dwi untuk jualan ya Bu Widi. Ada yang nyambi sambil all shop juga nggak apa-apa. Ya, seperti ini kalau kita download ada di HP kita, munculnya seperti ini, radio edukasi. Terus nanti kita tinggal memilih kontennya, terus kita pilih jenjang PAUD. Nah, ini seperti ini, Bu. Ada Gelaria, Ceria, Aksi, Matahari, Permata, Mapaut, ABC. Gelaria ini gerak dan lagu anak ceria. Jadi anak-anak bergerak nanti sesuai dengan lagunya. Terus Ceria ini cerita ya, anak-anak mendengarkan cerita. Terus nanti mereka berimajinasi untuk menceritakan kembali. Jadi ini semuanya sudah masuk ke KD-KD kita. Ada Aksi, ini aku kenal suara itu. Mungkin kalau Bu Guru susah ya untuk menirukan suara binatang, suara alam yang lainnya. Di Aksi ini ada. Terus ada Matahari. Matahari ini adalah tuntunan anak sehari-hari dari adab-adab kita, adab makan, adab terhadap orang tua, etika memakai baju, sampai ke tangga bencana. Yang terakhir kemarin saya sama Bu Dwi itu satu tim menulis Matahari ya Bu Dwi. Di tahun ini sekarang masih proses review, belum final ya di BPM RPK. Saya dapat etika-etika yang kekinian, etika memakai gadget, etika ketika ada orang yang tidak dikenal, karena etika yang untuk diri sendiri sudah masuk semua. Ya, itu terus ada Permata. Ini adalah
permainan seluruh Indonesia, Ibu-Ibu. Jadi tidak hanya di Jogja, tapi seluruh Indonesia, permainan tradisional. Mungkin anak-anak sekarang beda dengan anak kita zaman dulu. Kita ya, kalau kita dulu kan senang banget bak sodor, jek-jekan, cip-cipan, seperti itu ya. Terus gateng. Kalau anak sekarang kan pegangnya cuma HP, HP, dan HP. Sudah tidak sealami dulu. Di sini akan dikenalkan lagi mainan-mainan yang bisa mereka lakukan. Terus ada MAPAUD, itu ada cerita dan lagu. ABC ini yang mengenalkan huruf, Bu. Jadi dalam ABC itu ada cerita, terus nanti anak-anak kenal huruf. Jadi kenal hurufnya nggak harus langsung ini A, ini B gitu ya. Tapi dengan ABC ini anak-anak nanti bisa mengenal semuanya. Ini adalah salah satu contoh saya untuk Gelaria ya Ibu-Ibu. Semoga bisa nyetel. Suaranya masuk belum? Suaranya masuk nggak, Bu? Iya. Kecil ya. Ini salah satu yang saya gunakan ya, media audio Gelaria. Satukan di depan dada, tepuk tangan sambil tertawa. Di tangan kananku, di tangan kiriku, ku luruskan ke atas, goyang kanan, goyang kiri. Ayo kawan bertepuk tangan bersama. Ayo kawan berjabat tangan sambil tersenyum. Ayo kawan bergandeng tangan, tengok ke kiri dan tengok ke kanan. Iya, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya gunakan. Ada menceritakan kembali juga saya gunakan ya. Kalau di sekolah saya memang ada Zoom ya, seminggu sekali itu saya menggunakan media cerita itu saya setelkan di saat Zoom itu, sehingga anak-anak asik ya, karena memang sudah desain itu ada musiknya, latarnya itu sangat menarik sekali. Jadinya anak-anak asik mendengarkan, terus nanti di akhir sesi Zoom itu saya akan tanya jawab. Jadi hampir mirip dengan kita tatap muka ya, tapi juga itu juga tergantung sekolahnya masing-masing ya. Alhamdulillah kalau di saya karena memang sekolah sudah ada fasilitas untuk Zoom sehingga kita bisa menggunakannya untuk kepada anak-anak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kembali ke atas ya, saya tadi kelewat kayaknya. Yang M-edukasi kelewat. Ini dia, yang M-edukasi ini juga banyak sekali, Bu. Nanti ibu-ibu bisa klik M-edukasi, terus pilih yang teaching aids. Di sana itu medianya juga sudah sesuai tema, ibu-ibu. Ada gambarnya. Nanti kalau kita klik itu ada muncul suaranya. Kalau ini transportasi ya, suara bis, terus suara kereta api itu interaktif sekali. Kalau ini cocok kita gunakan saat kita tatap muka. Jadi ini sebagai media kita di depan anak-anak itu ya, kita bisa menggunakannya. Dan ini tuh sudah ada sejak 2011, ibu-ibu, ada yang 2012. Dan saya itu mengenalnya baru berapa ya, 2017 itu pun saya tidak langsung mendapat di M-edukasi, tapi saya hanya mendapatkan file, yaitu hanya 3 judul atau berapa. Ternyata di sini keren sekali, banyak sekali. Dan semoga nanti setelah ini banyak yang ibu-ibu silakan digunakan, di-download untuk bekal nanti kalau pas tatap muka bisa kita gunakan. Itu untuk M-edukasi. Selanjutnya lanjut ke TV edukasi. Nah, TV edukasi ini sudah sering kita lihat ya ibu-ibu, kemarin di TVRI itu yang kita awal-awal itu digalakkan dari Pak Menteri ya, Mas Menteri ya, untuk melihat TVRI itu banyak yang ada konten yang ada di televisi edukasi. Ini seperti ini juga kita install juga di Android kita, jadi kita kemana-mana kalau anaknya bosan lihatnya ya televisi yang edukasi, dengarnya ya radio yang edukasi, sehingga anak-anak itu melihatnya itu bisa kita awasi ya, tidak bosan juga karena di televisi edukasi ini sudah didesain anak-anak itu senang dengan tampilannya itu memang anak-anak banget. Itu terus selanjutnya
Maaf. Ini ya, nanti kalau di website kita download, kita ketik aja tv.kemdikbud.go.id itu sudah masuk. Nanti silakan dieksplor di sini. Banyak sekali judul-judulnya yang bisa kita berikan. Ada PAUD itu ada untuk orang tua, ada siswa, kita bisa klik. Kita pilih yang video on demand ya. Di sana ini isinya. Ada tadi Bu Ana bilang buat video pembelajaran kadang sayangnya 7 menit, buatnya bisa berbulan-bulan ya. Karena kurang pede, kurang ini ya. Nah, kita bisa memanfaatkan lah yang sudah ada, kita share ke wali. Itu ini juga bisa dibagikan ya. Hanya untuk sebagai variatif kegiatan, tidak jadi utama ya. Yang utama ya kita tampil ke anak-anak, tapi ini menjadi variasi alternatif sehingga kegiatan kita dalam BDR ini tetap menarik. Tapi bu gurunya tetap harus wajib ya menyapa anak-anaknya setiap hari. Jangan terus silakan setelah rumah belajar jarang. Tapi bu gurunya harus tetap mendampinginya. Ya itu yang ada di televisi edukasi. Terima kasih. Nanti silakan dieksplor lebih banyak lagi. Terus bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran BDR ini. Yang selanjutnya, silahkan ibu-ibu yang HP Android-nya sudah stay tune, buka Play Store-nya, terus tuliskan rumah belajar di gadgetnya. Insya Allah ini sedikit ya Bu, tidak memakan ruang yang banyak. Silahkan install, semoga banyak ada sinyal, terus silahkan install. Tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah install ya. Maaf, ya seperti ini. Ya. Silahkan monggo ibu-ibu yang sudah siap HP-nya, langsung kita explore yang ada di gadget dulu. Nanti kalau yang di website, boleh di rumah. Apalagi game-nya ya Bu, nanti bisa nge-game bareng-bareng dengan putra-putrinya. Ya, siapa ibu-ibu yang sudah berhasil untuk download aplikasinya Rumah Belajar? Ada yang sudah berhasil? Bu Rahmawati sudah, alhamdulillah Bu Rahmawati sudah berhasil. Ya, kita tunggu temannya yang lain. Mana lagi, siapa lagi yang sudah berhasil download rumah belajarnya? Bu Sumariam sudah belum? Bu Iin Fatan sudah berhasil belum? Bu Dwi Umaryanti, Bu Tuti Enggar, belum Bu? Oh, enggak. Kenapa? Bu Sumariam gimana? Bu Isti? Bu Isti sudah berhasil belum? Download rumah belajarnya? Coba diliatin. Ya, Sudah. Oke, yang sudah silakan dihadapkan ke kamera ya Bu. Silakan dihadapkan ke kamera, kita foto bersama dengan rumah belajar. Bu Dwi, mana Bu Dwi? Ya, silakan. Terima kasih Bu Rahmawati, Bu Isti. Bu Isti, terima kasih. Bu Welas Asih, ini ada nomor 19, 10, 40, 80. Sinten nggih? Tidak di rename jadinya nggak bisa. Novi. Oh iya, terima kasih. Saya screenshot ya yang sudah berhasil download. Terima kasih. Bu Penny, bagaimana Bu Penny? Udah berhasil belum? Iya, nggak apa-apa yang nanti belum berhasil Penny kita. Terima kasih Bu Penny. Iya, terima Bu Jumini, terima kasih. Bu Jumini. Bu Jumini, ada Bu Jumini. Bu Nunu. Ini sahib saya. jadi udah. Bu Jumini itu bukan ya? Mana Bu Jumini? Belum lihat wajahnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya untuk pemaparan tentang rumah belajar dan cara masuk, cara membuat akunnya. Nanti kalau ada yang belum berhasil, silahkan kami siap bertanya. Bu Siwi juga dekat ya dengan dengan Wonosari, juga siap untuk menjawab semuanya.
Dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Kalau ada manfaatnya silakan diambil, silakan diuprek lagi, dieksplor lagi yang ada di rumah belajar. Waktu kami kembalikan ke Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sulis atas ilmunya. Ternyata alhamdulillah kita sudah banyak yang minta ke rumah belajar. Semoga ini bermanfaat begitu. Dan alhamdulillah teman-teman, Bunda kita, Bunda Nunuk Setiawati SPDMM selaku Korwil Bidikcam Kapanewan Wonosari telah bergabung di Zoom siang kali ini. Dan sedikit informasi, walaupun di partisipan itu hanya 62 peserta, tetapi yang ikut banyak sekali Mbak. Ada 88 peserta. Yang Alhamdulillah. satu laptop itu kadang ada 2-3 guru yang ikut bergabung seperti itu. Ya. Nanti semuanya ngisi absen ya Bun ya, kalau yang sudah ikut ya Bun ya. Absen ada di chat, bisa ada di WA group juga. Nah, seperti itu. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Bunda Nunuk Setiawati untuk memberikan sambutannya kepada Zoom kali ini. Kepada Ibu Nunuk, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat ibu-ibu narasumber, ini dari Sohibul kami, Siwijanar Kampi, nah ini sudah tidak asing lagi, dan Ibu Sulistianingsih, kemudian Ibu Siti Ana Mariana, serta para peserta dari guru-guru yang berada di Korwil Bidang Pendidikan Kapanewan Wonosari, yang super dan penuh semangat. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa meskipun dalam keadaan seperti ini, kita masih diperkenankan berkumpul, meskipun dengan jarak jauh, daring, tetapi kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Ibu-ibu peserta sosialisasi, mohon maaf kami agak terlambat karena tadi kami harus cross check di lapangan terkait dengan ada hajatan di masyarakat yang saat ini sedang suasananya tidak memungkinkan, karena ini baru saja di Mokol ini ada 4 yang positif baru saja, ini terkait dengan perjalanan dari Jakarta. Jadi memang tidak main-main perjalanan, jadi riwayat perjalanan itu memang sangat harus kita perhatikan, meskipun mereka membawa surat swab atau rapid dan lain sebagainya, ternyata di perjalanan itu tidak menjamin. Kemudian mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan seperti yang akan datang. Meskipun ini tanggap darurat diperpanjang, kita harus tetap sabar, dan ini merupakan juga ujian bagi kita para pendidik. Karena apa? Ini dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan materi-materi penguatan kepada peserta didik. Karena apa? Di rumah para peserta didik ini sudah sangat rindu dengan kita selaku pendidiknya. Mengapa? Meskipun di rumah bersama ayah dan bunda, ternyata guru itu tidak bisa
digantikan di dalam keluarga. Jadi mesti tetap untuk anak itu sosok yang selalu dirindukan. Gitu. Nah, ini dengan sosialisasi ini saya mengapresiasi selaku Korwil Bidik Kabupaten Wonosari, mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada IGTKI Wonosari yang telah berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi ini, sehingga guru itu akan lebih kreatif dalam memberikan materi-materi kepada anak-anak. Kenapa? Sangat penting. Kita harus memberikan imun yang positif kepada anak-anak. Kalau anak-anak senang, itu imun anak-anak juga akan lebih meningkat. Khusus juga untuk orang tua. Sehingga kita memberikan materi-materi bermain itu akan menarik, tidak membuat stres dari orang tua. Karena banyak sekali memang orang tua sudah mengalami kejenuhan atau kesetresan yang tingkat tinggi dengan adanya kegiatan ini. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu narasumber yang super, yang telah memberikan ilmunya kepada teman-teman kami di Kabupaten Wonosari ini. Mudah-mudahan teman-teman kami nanti dapat mengapresiasi, kemudian dapat dapat melaksanakan, memanfaatkan. Ternyata dunia ini tidak sempit, luas sekali, sehingga materi-materi tadi saya mengikuti itu di rumah belajar itu banyak sekali materi yang bisa diberikan kepada peserta didik. Jadi kita tidak perlu ke opumnya ternyata di situ banyak sekali. Dan memang benar Bapak Ibu narasumber, kami juga memiliki teman-teman kami yang cukup handal, terutama di Gunung Kidul dan di Wonosari khususnya, itu penulis-penulis seperti Ibu Dwi dan lain sebagainya, dan itu beliau juga sudah roadshow per gugus untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Dan kepada narasumber kami mengucapkan terima kasih, semoga sosialisasi ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal dari ibu semuanya. Mohon maaf tadi awalnya kami harus membuka, tetapi karena ini sudah terlalu siang ya, jam 4 nanti ditutup ya. Sekali lagi kami memberikan apresiasi dan monggo kepada peserta, ya, jangan cukup sampai di sini untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya atau memanfaatkan rumah belajar. Mungkin teman-teman tadi agak rodok batin, pembatik itu batik pakai canting ya kan pembatik. Betul Bun, di sini juga ada yang seperti itu. Iya, image-nya itu ini batik ini mesti gitu ya. Jadi ini terkait dengan TIK yang memang kita mau tidak mau dituntut. Ini juga ada sisi positifnya, guru dituntut untuk menguasai TIK. Kalau tidak bisa menguasai ya nanti bahasa nih Wonosari kepontal-pontal nanti ini. Jadi ini teman-teman di Wonosari sangat antusias. Dan pesan kami kepada teman-teman peserta, karena di Wonosari ini ada hampir 250 ya betul ya guru, dan yang mengikuti baru 88. Ini nanti monggo untuk disebarluaskan, terutama di kelompok gugus-gugus, sehingga teman-teman yang lain bisa tahu materi ini, karena materi ini memang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita yang saat ini sangat membutuhkan IT. Nah, kan dari kami ada kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu narasumber dan terima kasih kepada guru-guru di Kabupaten Wonosari yang telah mengikuti kegiatan ini. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunu, saya ini pernah loh sama Bu Nunu di 2008 di Porseni IGTK. Saya yang sandiwara boneka, yang waktu itu saya menangis karena nggak dapat piala sendiri.
Saya anaknya Bu Mikot. Ingat kan Bu Jadi Nunu? ingat saya. Iya. Iya. Saya waktu itu sandiwara boneka, terus yang lainnya kan ceritanya pada bawa piala. Waktu itu saya masih gadis, jadinya saya nangis. Terus diajak naik gondola ya Bu. Tangan yang tidak dapat dilupakan. Tetap semangat Bu. Iya. Terima kasih Bu Nunu kehadirannya, Iya. semangatnya luar biasa. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Ibu Nunu Setiawati selaku Korwil Bidikjam Kapanewon Wonosari atas support dan semangatnya kepada kami. Semoga IGTKI Kapanewon Wonosari khususnya akan lebih maju dan teman-teman akan lebih bersemangat dan terus bergerak untuk memanfaatkan media-media yang sudah ada. Seperti itu. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Ibu Siwi. Ternyata Ibu Siwi ini dekat dengan kami ya. Hanya beda jenjang, kalau Bu Siwi di SD, kami di TK seperti itu. Makanya saya ajak kan daerahnya Bu Siwi, ayo Bu Siwi aja ya masuk ya. Kan itu daerahnya. Oh ini Bu Siwi belum tampil lah ini Bu Siwi. Oh iya benar Bu, ini sesi terakhir. Oh iya. Kemarin beliau juga tampil di Dinas Dipora, selalu diselipkan untuk kegiatan gencar beliau untuk Selamat suwun. Iya Bu, terima kasih sekali motivasi untuk kami. Niki langsung dari saya ke saya Bu. Oh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekedap. Saya izin share screen dulu sebentar. Munculkah, Bu? Belum. Sebentar Bu Siwi baru loading ini. Oh, masih loading. Ya, saya ulang. Iya. Sudah Bu Siwi? Oh, sudah. Oke. Saya lihat saya suaranya tapi belum masuk ya. Belum muncul. Iya. Atas Bu Siwi di titik 3 dekat share screen itu terus diklik share sound komputer. Yang atas yang share screen-nya, dekat share screen-nya. Yang option share screen-nya. Terus ada titik 3 kan, terus dipilih share audio komputer. Oh ya, betul. Oke, saya ulang. Oke. Halo sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya, Siwi Janar Kamti, guru SD Negeri Wonosari 6, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang nama-nama buah. Kita akan belajar nama-nama buah. Pertama adalah buah apel. Oh, ini di sini ada di situ. Coba. Kedua adalah buah semangka. Yang ketiga adalah buah nanas. Udah pulang kok, udah nggak ada, udah tutup. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek matur. Terima kasih sekali kepada Ibu Sulis dan Ibu Sitiana yang kemarin seminggu yang lalu mungkin ya kita kontak-kontakan, kemudian kita akhirnya berencana untuk membuat kolaborasi.
Tadi yang sudah sempat saya sharekan itu adalah contoh pembuatan video pembelajaran. Mohon maaf karena saya bukan guru TK. Jadi kehebohannya masih kurang ya. Udah ke TK banget kok Bu, cocok banget TK banget. Tapi semalam Kurang sudah kemayu. ini. Kurang kemayu, kalau guru kita itu harus kemayu di sini. Iya betul, jelas sekali ya, itu betul. Nah saya harus banyak belajar ini sebenarnya dalam pembuatan video. Jadi tadi malam waktu kita ini sama Bu Sulis, Bu, saya bisanya bikin videonya yang kayak gini, untuk yang TK kurang heboh ini sepertinya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Jadi mohon maaf. Ibu Bapak yang kami hormati, ini ada Bapaknya nggak ya Pak, Ibu? Atau Ibu-Ibu semua ini ya, guru TK ya? Semua kata saya. Ibu semua. Oke, jadi untuk pembuatan video pembelajaran, mengapa kita sampaikan materi ini? Tadi kan di depan Bu Sulis, Bu Sitiana kan sudah menyampaikan ada yang namanya portal rumah belajar. Nah, di situ kan tadi ada banyak sekali sumber belajar, salah satunya adalah video pembelajaran. Tadi dengan dikatakan oleh Bu Sulis, yang bagus itu ya kita yang tampil ya. Tapi kan ya tadi kita bikinnya 2 minggu tapi durasinya 7 menit nggak nyampe. Durasinya paling juga hanya 7 menit, itu pun kita pasti masih merasa belum puas ya dengan video yang kita bikin. Nah, jadi mengapa materi ini kita sampaikan, ini sebagai salah satu cara seandainya memang Ibu Bapak menginginkan membuat, enggak ada Bapak dia, Ibu-ibu di sini menginginkan membuat video pembelajaran, sebenarnya kita bisa. Nah, kemarin mungkin Bu Suli sudah menyampaikan untuk aplikasi yang akan kita gunakan di siang hari ini adalah KineMaster. Mungkin Ibu Bapak sudah sempat ada yang mendownload. Kita akan praktekkan saja. Ini kalau waktunya sampai jam 2 ini tinggal 9 menit loh Bu. Bisa los pokoknya. Bisa los tapi nggak dol kok Bu. Aja. Los aja. Cukup. Semoga ibu-ibu tetap semangat ya, ibu-ibu ya. Masih los kok Bu, bisa lebih. Oh ya, tapi tidak lama-lama. Nah, saya konekkan dulu. Nah, ini juga ilmu baru kita ya Bu Sulis ya. Ternyata ya Bu. Kita connect. Ya, ternyata. Ya, ini keuntungan kita ikut pembatik salah satunya adalah kita harus belajar share screen dari HP. Yes, sekedar saya share dulu. Jadi, KineMaster itu bisa Ibu peroleh di Play Store, nggih. Itu juga gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau memang Bapak Ibu ngersake yang berbayar, nggih, bisa saja. Tapi untuk saya yang masih belajar ini, saya menggunakan yang gratis saja. Saya belum share screen ya? Belum masuk Bu Siwi? Oh belum. Semoga ini jaringan bersahabat. Keduwer-wer Bu Siwi. Ya. Sudah masuk Bu, bagus sih. Sudah layar rekamnya. Ya. Oke, KineMaster ya, kita menggunakan yang KineMaster. Nah, untuk ini langsung kita praktekkan, nggih. Nanti Bapak Ibu bisa karena ini waktunya sepertinya memang harus agak cepat. Nanti Bu Bapak bisa explore di untuk aset-asetnya. Ini saya dapatkan di FreePic. Jadi kita memang ketika membuat itu, sebelum membuat video pembelajaran itu yang harus kita siapkan sebenarnya adalah storyboard. Jadi di dalam storyboard itu nanti kita mau mengajarkan, kalau SD ada kompetensi dasar ya, mungkin sama juga ya Bu ya.
Sama. Sama ya. Jadi Iya. kita itu mau Sama. mengajarkan KD apa, tujuan pembelajarannya apa. Nah, itu kan kita harus pastikan di situ sehingga nanti di akhir ketika siswa kita itu melihat video tayangan kita itu tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, jadi kita harus benar-benar coro-corone kita itu berakit-rakit ke hulu. Jadi di storyboard ini benar-benar kita siapkan, termasuk juga aset yang akan kita gunakan, mau gambar apa, background apa, kemudian videonya yang mau kita tampilkan apa, kemudian audionya seperti kita mau mengambil rekaman kita atau kita langsung mau mengisikan dari KineMaster, itu memang harus kita siapkan. Bahkan hitungannya juga sampai per detik. Misalnya opening, kita mau opening itu video apa yang mau kita tampilkan. Misalnya kita mau mengunduh dari dari Free atau dari mana, itu dipersilakan yang jelas jangan sampai melanggar hak cipta. Nah, nanti di storyboard itu sebenarnya macamnya nanti mungkin Bapak Ibu saged download nggih. Itu apa saja yang harus ada di sana, tabel-tabelnya apa saja. Nah, itu kita siapkan dulu. Kalau di storyboard itu nanti kita sudah oke, sudah pasti, itu sebenarnya proses editingnya cepat nggih. Tapi kan kita 2 minggu itu kadang karena kita masih harus ini kurang download lagi, ini kurang download lagi, seperti itu. Nah, jadi sebelum membuat video kita pastikan storyboard kita sudah pasti, sudah oke. Kemudian kita siapkan asetnya. Karena nanti aset-aset kan juga masuk di dalam storyboard itu, ya. Kemudian nanti video, kalau kita mau menggunakan video kita, ya kita rekaman dulu. Dan sedikit tips saja ketika kita ambil video, itu jangan hanya video saja yang kita ambil. Jadi kita kalau misalnya ada alat, kita suara kita itu juga langsung menggunakan pengeras suara, Jadi kalau hanya suara dari video itu nanti ketika kita play di video itu suara kurang jelas, seperti itu. Nah, termasuk tadi yang video yang saya share itu sebenarnya suara juga saya menggunakan suara rekaman. Saya rekaman suara dulu, kemudian nanti saya tambahkan. Jadi untuk penggunaan KineMaster itu pertama mungkin Bapak Ibu-ibu di sini kan sudah sering sekali upload bunga anggrek. Nah, itu kan sudah dibikin video ya. Sebenarnya kan sudah ada modal yang besar untuk membuat video pembelajaran. Jadi yang pertama yang kita buat hilang. Nah, yang kita klik pertama adalah tanda tambah. Tanda tambah yang ada di tengah. Kemudian kita pilih aspek rasio, yang dianjurkan adalah landscape, karena supaya nanti ketika video ini jadi, tidak ada ruangan kanan ataupun kiri yang tersisa. Jadi tidak ada hitam-hitam di kanan dan kiri. Karena kalau ada hitam kanan dan kiri, kita masih harus menambahkan entah animasi, entah apa ya. Jadi kita menggunakan yang landscape saja. Lanjut, G. Kemudian kita ambil media. Jadi di bagian awal tadi saya menggunakan media ini saya ambil di FreePic juga. Nah, ini tinggal kita klik saja, nanti sudah muncul di sini. Tanda centang di bagian atas kita centang. Nah, kalau kita play itu kan gambarnya akan semakin ini bergerak ya, membesar ya. Halo, suara saya masuk, Bu? Masuk Bu Siwi, jelas. Oh, Monggo silakan lanjut. Oke. Nah, ini supaya tidak seperti ini, gambar kita aktifkan, diklik saja. Kemudian yang di bagian crop ini kita klik. Nah, ini kan bagian atas dan bagian bawah itu kan berbeda. Itu yang menyebabkan sehingga tadi bergerak. Supaya ini sama, antara video gambar itu tidak ada pergerakan, tanda sama dengannya kita klik saja. Jadi nanti video itu gambar itu tidak akan berubah. Tapi kalau misalnya kita memang menghendaki video itu nanti berubah, gambar tampilannya itu nanti berubah, untuk bagian sama dengannya tadi kita hilangkan saja. Terus kita mau ke bagian yang mana, di bagian yang di sini. Kita tinggal arahkan saja.
fotonya gambarnya mau di mana. Misalnya seperti ini. Tampilnya nanti jadi kita coba saja. Tadi. Nah, ininya dihilangkan dulu. Nah, kalau sudah ini klik. Nah, kan jadi bergerak. Saya lebih suka untuk yang tidak bergerak. Jadi antara awal dan akhir gambar itu sama. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa tambahkan di sini ada lapisan nggih, kita tambahkan lapisan. Ini kan tadi berarti di bagian background paling bawah nggih. Nah, kemudian di atasnya kita bisa tambahkan lapisan. Lapisan pilih hamparan. Nah, di sini kan banyak sekali nggih. Bapak Ibu bisa mengambil di toko asetnya, KinMaster itu banyak. Saya sudah mendownload ini, tadi saya tambahkan, nah ini yang floral. Nah, kan TK ya, berbunga-bunga dong. Ya enggak sih? Niki nggih, niki saya tambahkan. Ini kan bisa diatur besar kecilnya. Betul. Ini bisa diatur nggih, besar kecilnya. Mau dijungkir jebalik juga bisa ini. Nah, tinggal kita maunya seperti apa. Tinggal kita mau seperti apa, mau diletakkan di mana juga boleh ini. Mau sekecil apa, mau sebesar apa, itu bebas. Tergantung kreativitas. Saya yakin untuk kreativitas saya kalah dengan guru-guru TK. Ini contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK di sini di atas, kita tambah lagi lapisan, hamparan, tambah lagi untuk mungkin ditambah mana nggih? Bunga yang ini. Oke, bunganya kita perkecil, mau diletakkan di mana, bebas silahkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini tadi, kemarin saya juga sudah sempat menambahkan untuk, apa tadi yang terbang-terbang kupu-kupu ya, itu ada di media. Jadi media ini sama seperti tadi media di awal, tapi ini di depan, di lapisan depannya background. Misalnya tadi ada, nah ini kupu-kupu. Saya pakai kupu-kupu. Kupu-kupunya mau ditaruh di mana? Di sini saja. Boleh. Mau sebesar apa? Mau kupu gajah atau mau kupu semut? Nah, silahkan saja. Seperti begini. Kita lihat dulu. Nah, nanti kalau tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan orang ya. Kita menambahkan orang itu kan kita sudah download. Nah, yang saya download itu kemarin adalah yang, nah ini, warna ini. Nah, ini kan masih seperti ini ya, masih background-nya warna hijau. Jadi dianjurkan ketika kita download untuk yang animasi bergerak, kita pilih yang background warna hijau, green screen. Karena apa? Karena yang lebih mudah dihilangkan background-nya itu adalah yang green screen. Begitu ya ilmu dari Bu Sulis. Nah, ini kita pangkas saja. Di crop nggih. Kalau kita kan sudah biasa niku nge-crop foto, sama saja. Kita crop dulu, kalau sudah oke, cara menghilangkan background-nya, gambar diaktifkan, kemudian pakai yang ini, kunci chroma. Kunci chromanya diklik. Nah, kemudian diaktifkan. Nah, background-nya sudah hilang. Celing, langsung hilang ya. Ternyata caranya seperti itu. Nah, untuk kurva, ini kita tinggal atur saja, seandainya memang animasi itu belum sesuai dengan keinginan kita untuk background-nya. Kita bisa atur-atur saja. Nah, kalau tadi kan agak transparan kalau seperti ini ya jilbabnya. Nah, kita geser saja di sini. Kita mau menghendaki yang seperti apa. Ketebalannya atau kebersihan background-nya, itu kita tinggal atur di kurva saja. Kalau sudah oke, ingin kita tinggal diklik. Kita mau letakkan ini di mana, mau sebesar apa. Itu bisa kita atur. Kemudian
di sini juga ada animasi nggih. Jadi untuk orang atau untuk media apapun. Untuk media apapun itu bisa kita atur animasinya. Misalnya ini kita animasi masuk, ketika gambar ini muncul kita mau memberi animasi apa? Kita pilih saja misalnya, oh kalau memudar seperti itu. Kalau pop, jeluing-jeluing, nah langsung muncul. Geser kanan, kita coba saja. Ini banyak sekali pilihan. Atau begitu muncul gambar itu, kita pengennya ya seperti ini. Misalnya. Nah, ini bisa. Tadi yang saya pakai yang ini. Ya, kita klik saja. Nah, ini panjangnya mau seperti apa, mau sepanjang apa, ini kita tambahkan durasi gambarnya bisa. Kemudian di sini kalau kita mau menginginkan sampai mana nanti munculnya, itu kita bisa gunting ini. Kemudian kalau yang paling atas pangkas ke kiri berarti dari gunting itu nanti yang ke kiri hilang. Kalau pangkas kanan berarti dari gunting itu ke kanan hilang. Kalau bagi di playhead itu berarti jadi dua bagian. Kita jadikan dua saja. Nah, yang satu bisa kita geser. Kita mau gunakan yang ini saja dulu. Kita lihat hasilnya. Nah ini kan sudah umi-umi ya, sudah bergerak mulutnya. Sebenarnya kalau kita mau mengedit mulut bergerak itu sakit ya. Jadi kita tutupi mulut yang bergerak di sini. Tapi sepertinya kalau kita praktekkan di sini juga tidak ini. Besok ibu-ibu sakit explore sendiri cara untuk atau apa namanya nggih. Jadi ketika kita tutup, kita menggunakan apa namanya mulut itu ada dua, mulut yang diam dan mulut yang berbicara. Jadi ketika nanti kita tidak ada suara tapi animasi orang ini tetap muncul, itu kita gunakan yang mulut diam seperti itu. Itu ada, itu bisa. Nah untuk latihan hari ini kita pakai yang ini saja. Nah ini nanti kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan suara. Kita masukkan suara. Suara itu di sini juga bisa dua macam, nggih. Kalau yang di sini di bagian ini kan ada di sebelah kanannya ini kan ada media, audio, suara, lapisan. Nah, kalau suara itu berarti kita merekam suara kita langsung saat ini juga. Nah, kalau audio kita sudah ada filenya. Kita sudah mengambil entah tadi, kalau nanti nggak mungkin ya. Tadi kita sudah rekaman audio saja, kemudian kita masukkan. Nah, di sini saya tadi sudah memasukkan, wah ini jadi kelihatan ini. Nah, kayaknya kalau nggak salah ini apa ya? Ya, betul. Nih, terus tanda tambahnya diklik. Terus sudah di ini. Nah, ini suara sudah masuk harusnya. Nah, ketika suara sudah masuk, ini tinggal kita fixkan saja nggih di diklopkan antara suara. Ini kan bisa digeser-geser nggih. Suaranya kapan munculnya, kemudian di sini tadi animasinya kapan mau keluar, diusahakan pokoknya sesuai dengan dipaskan. Nah, jangan sampai di sini sudah muncul, sudah umi-umi, tapi ternyata suaranya belum keluar. Jadi kita fixkan saja seperti di mix yang dipaskan saja. Ini asik loh membuat seperti ini. Tapi yaitu 2 minggu nanti paling hasilnya video 7 menit itu tadinya. Tapi tidak usah patah semangat. Saya yakin TK pasti mampu. Nah, kemudian kita akan menambahkan huruf ya tadi ya. Ada lapisan dulu, lapisan huruf. Ada huruf yang dikasih lapisan. Itu juga sama, hanya lapisan, kemudian pilih hamparan. Kemudian saya pakai yang ibu. Ini di sini saya tidak download, bukan tidak download, tidak mengambil dari luar. Ini fasilitas yang ada di KineMaster juga. Misalnya kita pakai ini. Oke. Nah kita mau pakai yang seberapa? Mau letakkan di mana? Itu bebas, sesuai dengan keinginan kita. Nah,
Kemudian kita mau tambahkan huruf, tulisan. Kita mau tambahkan tulisan. Lapisan, terus teks. Di sini kan ada huruf T ya, teks. Klik saja. Kita mau nulis apa? Misalnya tadi apa? Nama buah. Huruf kecil semua ya untuk TK ya. Kita pilih. Kita mau kasih warna apa untuk huruf. Jadi di bagian putih sebelah gunting itu kan ada lingkaran putih ya. Nah, itu kita klik saja di situ. Itu pemilihan warna untuk huruf. Pemilihan warna untuk huruf. Kita mau huruf merah misalnya. Oke. Nah, warna merah sudah. Kita tempatkan huruf sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau mau di sini, geser aja di sini. Nah, sama huruf ini juga bisa dikasih animasi ya. Di sini ada animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar. Kemudian untuk huruf mau kita kasih bayangan atau tidak, mau diberi efek bersinar atau tidak, mau diberi efek ikhtisar. Kemudian kalau mau dikasih ikhtisar, ini warnanya bisa kita ganti. Misalnya ikhtisarnya hitam saja. Nah, ini bisa. Kemudian mau kita bersinar. Sling. Nah, bersinarnya mau warna apa? Kuning misalnya. Nah, jadi ini sesuai kreativitas kita saja. Seperti itu. Animasi masuknya kita pakai ini saja. Nah, animasi keluarnya kita pakai ini juga. Misalnya sudah seperti ini. Oke. Kita lihat. Suaranya kurang keras ya? Iya, Bu. Suaranya nggak begitu jelas ya? Jelas. Agak Suara yang dari ini juga, yang dari ini ya, yang belum ya? masternya delay, Bu. Dari kan maternya belum. Oh, karena saya pakainya headset. Nah, nggak apa-apa ya. Intinya suaranya, cara memasukkannya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau misalnya hilang, tinggal kita munculkan saja di sini. Jadi ini bisa digeser, durasinya itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita mau muncul, animasi ini mau muncul sampai di mana. Nah, misalnya itu. Ini kok hurufnya belum keluar. Belum pas ini. Nah, di sini harus. Kita sampai sini aja. Nah, kemudian untuk yang slide kedua, bukan slide ya, tampilan berikutnya, ini bisa ini, kita tambahkan media lain. Kita tambahkan media lain, caranya sama seperti ketika kita menambahkan media yang pertama tadi. Yang diklip adalah media. Kita pakai yang, apa tadi ya? Nah ini, FAM. Kita tambahkan, nah kan tinggal kita panjangkan saja. Nah, untuk perpindahan dari layar depan ke layar belakang, di sini kan ada ini, transisi. Nah, ini sama seperti di PowerPoint itu ya, kita mau memberikan transisi apa, di sini banyak sekali pilihan. Pilihannya banyak, mau kita beri transisi yang seperti apa, kita tinggal pilih saja.
Misalnya untuk 3 dimensi. Nih, nanti jadi seperti itu. Nah, itu kan banyak pilihannya. Nah, atau misalnya kita mau yang asik, mau pilih yang seperti apa. Nah, tinggal kita pilih yang, nah, saya suka yang ini. Ya, tinggal ini kita geser saja supaya orangnya tidak potong. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian ini kok kurang sip ya ini. Nah, sip. Nah, ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan nama buah dan gambar buah itu saya hanya menggunakan yang ada di sini. Kita klik lapisan, kemudian tadi ada hamparan, kemudian di situ saya tadi kemarin sudah download fruit buah. Kita mau apa? Kita misalnya tadi kan kita mengenalkan apel ya. Nah, gambar apelnya diklik, centang. Ini orangnya kita pindah dulu. Sebentar, tadi ada lapisan dulu ya. Kita bikin lapisan hamparan yang ini. Nah, tadi kita kasih ini dulu untuk tempat gambar apel. Jadi ini tinggal besar kecil, masukkan, tambahkan, kayak gitu aja tuh. Kemudian tadi kita mau memberi buah ya, fruit. Nah, kita klik saja. Buahnya mau sebesar apa? Nah, di gambar buah ini juga bisa kita beri animasi. Misalnya animasi masuknya, gambar buahnya itu munculnya mau seperti apa? Sama seperti tadi. Ini untuk animasi masuk. Kemudian animasi keseluruhan itu ketika buah itu nampak di video ini mau seperti apa? Misalnya berkedip. Nah, berarti selama muncul, selama video ini diputar, apel ini akan berkedip seperti itu. Atau kedipnya, atau seperti ini. Atau bisa juga yang seperti ini. Wah, hujan apel. Melayang, mengambang. Nah, tergantung kita mau menginginkan yang mana. Begini, nah ini juga bisa. Ya, kita menggunakan yang ini aja. Animasi keseluruhan. Animasi keluarnya kita juga bisa atur. Langsung memudar atau mau apa. Sama seperti yang tadi. Kemudian di bagian bawahnya kan tadi, ya ini kita geser dulu. Kita mau menempatkan gambar, tulisan apel. Kita pilih lapisan, hamparan, terus tadi note keeper-nya kita pilih yang ini. Oke, kita geser ke bawah, kita besarkan, mau seberapa besar. Kemudian kita tambah, oke, kemudian kita tambah teks. Apel. Pilih. Nah, seperti ini. Nah, warnanya kita bisa lihat, kita bisa atur juga di bagian bulatan warna putih di sebelah gunting. Kita klik saja, kita mau beri warna apa terhadap huruf tadi. Misalnya kuning. Jangan kuning, merah aja. Nah, sama juga animasi masuk, animasi keluar, kemudian bersinar, ikhtisar, dan lain sebagainya bisa kita atur. Ya. Hurufnya ini juga bisa kita pilih, tidak hanya seperti ini. Huruf kapital A dan huruf A kecil ini kita klik saja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk huruf font. Kita mau pakai yang mana? Sesuai keinginan kita. Kita mau pilih yang mana? Monggo, boleh. Misalnya ini. Oke. Nah, hurufnya jadi seperti itu. Animasi masuk, keseluruhan, dan keluar sama. Mau dibuat seperti apa, intinya sama seperti itu. Nah, ini kita pendekkan saja.
begini. Nah, ini ya. Untuk orangnya kalau kita sudah cukup sampai di sini, kita pangkas saja seperti tadi. Lagi di play. Oke, ini kita geser lagi. Kita lihat. Nah, kita tinggal memasukkan suara. Nanti suara silakan sama, intinya sama seperti tadi. Begitu. Nah, untuk yang tadi di bagian paling depan ada video saya, nggih. Nah, itu cara memasukkannya harusnya di depan tadi ya, saya lupa. Gak apa-apa, saya selipkan di sini. Ini saya hapus saja yang animasi. Ini nggih, yang tadi kan video yang pada awal. Berjumpa lagi dengan saya itu mengambilnya sama juga lapisan, kemudian media. Kita ambil videonya, semoga ini tidak salah. Ini kita tambahkan di sini. Nah, ini sebenarnya adalah dapur rekaman ini. Ini kita pangkas saja, pakai pemangkasan. Nah, mengapa kita menggunakan background hijau? Ya karena tadi nggih. Jadi background hijau itu lebih mudah kita hilangkan. Pangkas, kita munculnya nanti mau segitu. Kemudian pakai tadi, kunci chroma, aktifkan. Nah, backgroundnya sudah hilang. Tinggal kita atur. Kita atur, mungkin ada bagian yang belum jelas. Tinggal kita atur saja. Dan kalau sudah kita oke. Nah, baru di sini mau seberapa besar? Misalnya di sini. Caranya hanya seperti itu saja. Kita play, kita coba. Yang tadi sudah dia. Nah, videonya bisa muncul tanpa ada background warna hijau. Ini yang di bagian bawah, di bagian lengan masih kurang pas. Ini bisa kita paskan. Yang tadi nggih. Nah, kan. Jadi kita tinggal atur saja di bagian ininya. Bagian mana supaya background-nya bersih. Nah, untuk saya, biasanya saya mengambil video itu sendiri, kemudian audio juga saya bukan rekam sendiri, bersamaan, tetapi saya menggunakan 2 HP. Yang satu saya gunakan untuk rekaman video, yang satu HP saya gunakan untuk merekam suara, sehingga nanti tinggal di-mixkan saja di sini. Untuk video, ini kan bisa dihilangkan suaranya. Okay? Kita aktifkan videonya, kemudian di sini ada gambar gunting, kemudian kotak, kemudian ada gambar seperti corong suara, itu tinggal kita klik saja. Dan di sini kita bisa atur volumenya. Kita mau volume keras, volume kecil, atau kita silang saja. Berarti di situ nanti hanya gerakan saja. Sehingga suara bisa kita masukkan dari rekaman audio kita yang ada di file lain tadi, tinggal kita mixkan. Itu sangat mudah. Dan suara yang dihasilkan nanti akan lebih jelas. Seperti itu. Pengalaman saja kalau itu. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau ini sudah jadi, sudah sesuai dengan keinginan kita. Oh, tadi ada terima kasih juga di bagian belakang, itu sama saja dengan seperti ini. Teks, kita pilih saja tulisan. Kita ketik saja tulisan. Terima kasih. Kita pilih, kita mau menggunakan huruf yang mana, kemudian kita mau beri warna yang mana, sesuaikan saja dengan. Kita memberi ini warna latar juga boleh, warna latar. Jadi tulisan itu kita beri warna latar, misalnya ini. Tadi mana warna latar? Oh, ini diaktifkan dulu. Nah. Seperti ini. Animasi masuk, animasi keluar, kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Nah, misalnya, kemudian diklik OK, sudah jadi. Nah, nanti kalau video Bapak Ibu sudah selesai, kita tinggal ekspor. Di bagian kanan atas itu ada kotak, kemudian ada panah ke kiri, kita klik saja. Ya, tadi mana ya? Ini ya.
Nah, ini kemudian kita klik yang tanda bagi. Kemudian di sini ada di bawah ada ekspor, kita ekspor saja. Diklik ekspor, nanti kemudian akan jadi video MP4-nya. Seperti itu. Nah, beberapa video yang sudah diekspor nanti juga tinggal kita share-kan ke siswa kita. Mungkin begini saja Bu Sulis, ini sudah jam 2:30. Bu Sulis atau Bu Dwi? Ya, siap. Ya. Oh. Semoga Menarik bisa sekali diikuti. ternyata Nanti kalau nggak diikuti panggil Bu Siwi ya Bu Dwi. Ya, Tatap muka. Kalau tatap maya belum puas nanti ibu-ibu bisa Iya, betul langsung sekali. ini. Iya. Iya. Tapi Boleh. kalau Bu Guru TK nanti sudah langsung bisa eksplor kok Bu Siwi. Betul sekali. Iya, dasarnya seperti itu. Nanti silakan dieksplor, itu banyak sekali pilihannya. Apalagi kalau sudah berbayar ya Bu Sulis ya. Ya. Kalau berbayar itu per bulan 53, kalau setahun malah 300 berapa gitu. Itu hanya masih banyak, terus lebih bagus-bagus. Iya, jadi tadi kan belum ada ini ya, belum diberikan contoh untuk yang efek itu loh. Efek itu kan ada cuing-cuing, bagus sekali itu. Ada klip grafis. Silakan nanti dieksplor. Ya. Wah, keren Bu Siwi, mantap, hebat ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Bu Dwi mungkin terakhir ada penguatan dari DRB, Duta Rumah Belajar, itu putra dari Gunung Kidul loh. Mungkin ada yang belum kenal, tapi mungkin sudah terkenal ya Pak Sigit di Gunung Kidul. Wah, sudah terkenal di Santero itu. Ya. Kepada Pak Sigit kami persilahkan, monggo langsung saja. Masih enggak Pak Sigit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Salam ya Pak. Siap, terdengar jelas Pak. Jelas Pak. Iya, saya sembunyi biar tidak kelihatan sama Bu Nunu ini masalahnya. Nanti saya dijewer sama Bu Nunu. Pak Sigit gila, terima kasih Pak Sigit. Wah, Jan, oke, makasih. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya mengamati tadi, Bu, apa yang disampaikan oleh Bu Sulis, Bu Siwi, sama Bu Siti, itu kaitannya dengan rumah belajar, kemudian juga pengembangan pengembangan video pembelajaran untuk berbasis animasi, itu cocok sekali untuk disampaikan di teman-teman guru-guru PAUD dan TK gitu ya. Oke, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi sudah sangat lengkap. Tinggal bagaimana mengekspor, karena memang pada hari ini yang seperti yang disampaikan Bu Nunu tadi, suka tidak suka, mau tidak mau, baik itu dari PAUD sampai ke jenjang perguruan tinggi, nanti akan ada perubahan yang sangat signifikan setelah pandemi ini. Jadi nanti model-model pembelajaran yang dikembangkan itu adalah model blended learning, dan itu sudah menjadi tatanan dunia nanti. Jadi setelah masa COVID ini berlalu, Bapak, Ibu, dan siswa tidak akan bisa meninggalkan IT dalam proses pembelajaran. Dan ini sudah disampaikan oleh Bu Sulis, Bu Siwi, dan Bu Siti tadi. Itu saat ini untuk konten-konten pembelajaran banyak sekali dikembangkan oleh teman-teman kita, baik itu dari dinas terkait maupun dari individu-individu seperti Bu Siwi, Bu Sulis, dan mungkin nanti dari Gunung Kidul akan muncul lagi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Pada saat ini sudah sangat hebat dan luar biasa, tinggal nanti akan berkembang. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang kalau kita tidak menguasai TK, kalau yang pada saat sebelum pandemi mungkin itu adalah sebuah mungkin ada yang mengatakan kata-kata yang susah dijangkau. Pada saat ini untuk pertemuan yang sifatnya berkumpul-kumpul seperti yang sampaikan Bu
Tenok tadi kita memang tidak bisa, dan itu sesuatu yang sangat mahal kalau sekarang itu berkumpul, tetapi menggunakan jalur seperti Zoom, Webex, itu yang dulunya itu mahal, sekarang sudah sangat murah, sehingga terbalik. Kendala sinyal mungkin. Sinyalnya Pak Sigit nih, tumben ini. Pak Sigit kemana ini? Sinyalnya. Keluar ya, hilang ya, Bu. Pak Sigit, sini ke Korwil, sinyalnya Halo Pak, bagus. jangan salah jalan Pak. Oh, udah masuk lagi. Ternyata saya terlempar, berkali-kali saya terlempar ini. Oke. Oke, kita sambung lagi sedikit, mungkin 1 menit lagi. Intinya, Bapak Ibu, karena tadi juga ada Bapak-Bapak, Bu. Tidak hanya Ibu saja yang ada di sini, saya termasuk Bapak-Bapak, bahwa IT itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar. Dan bagi saya yakin untuk Bapak Ibu, terutama untuk guru-guru PAUD, akan sangat mudah sekali mempelajarinya, apalagi sekarang itu kita semua sudah dalam taraf butuh atau kebutuhan kita untuk mengembangkan model-model konten pembelajaran yang beraneka warna, beraneka ragam, sehingga akan lebih membuat siswa kita tidak jenuh terhadap apa yang kita sampaikan, terlebih di masa pandemi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses buat para SRB, sukses buat Bapak Ibu guru, terutama ibu-ibu guru TK PAUD di wilayah Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih sekali Pak Sigit. Ya. Insyaallah sudah cukup Bu Dwi ya. Sudah sore. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat via Bu Dwi. Bisa dengan Bu Nunu ya, Bu Nunu, Bu Siwi dan Pak Sigit tentu saja. Ya, terima kasih. Siap. Ya. Alhamdulillah. Foto dulu ya. Oh ya, boleh yuk dihidupkan kameranya. Silahkan. Kamera on. Mumpung Pak Sigit belum terlempar. Bumi, Bu Tuti, Bu Isti. Ya, alhamdulillah semua dah on. Terima kasih Ibu-ibu semuanya, Pak Sigit, Bu Siwi, dan semuanya. Sama-sama. Bu Nunu. Ya. Terima kasih juga kesempatannya untuk bergabung di sini. Kamera. 1, klik. Action dong. Rombongan jenis-jenis terkesan. Podo. Yang kedua banyak yang belum dihidupin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Itu Bu Dwi udah cukup? Iya. Ya, terima kasih kepada Bunda Nunu Setiawati, kepada Bapak Sigit Suryono, Ibu Siwi Janar Kamti, Mbak Setiana Mariana, dan Mbak Sulistia yang telah berbagi ilmu kepada kami, IGTKI Kapanewon Wonosari. Semoga ini semua menjadi amal ibadah dari Bapak dan Ibu semua. Amin. Kami hanya berucap terima kasih dan semoga ini akan berlanjut pada teman-teman untuk menerapkan ilmu, bergabung di rumah belajar seperti itu untuk menambah banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di sana itu. Dan karena waktu sudah sore, sudah menunjukkan pukul 2:30, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Kami Sukses ucapkan selalu. terima kasih. Ya. Dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya. Sampai jumpa. Semua, terima kasih. Selalu semangat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan Kapan saja, dengan siapa saja.
Sip. Ayo. Yang belum absen, monggo bisa absen. Iya, Ya, linknya saya sudah tunggu berdiri. sampai jam 3 ya Bu Dwi ya. Jam 3 nanti kami tunggu. Ya, Ya. ya. Oke. Terima kasih. Ya, Boleh live. terima kasih. Salam Saya kenal Bu ya, Dwi. Saya akhiri meetingnya. Terima kasih semuanya.